Dan setelah video ini viral dan dihujat oleh netizen, dihujat oleh masyarakat, diburu dikejar pelakunya yang menjadi aksi dalam video itu oleh aparat dan Majelis Ulama Indonesia, ternyata pelakunya adalah manusia ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita dihebohkan dengan sebuah video yang lagi viral dan menjadi perbincangan oleh masyarakat umum maupun kaum muslimin secara khusus. Di mana di video itu zaman rahmatullah dipertontonkan adanya sekelompok manusia, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka ulama, ustadz, kiai, gus dengan jamaahnya, kemudian diperhadapkan dengan seorang wanita yang bercadar. Jadi seolah-olah ini adalah merupakan sebuah aliran sesat, dan memang sesat apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini untuk melecehkan agama Islam, syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam. Kemudian di situ dikatakan dalam videonya atau diperankan bahwasanya di majelis mereka, di perguruan mereka, di tempat mereka ini boleh bertukar pasangan. Misalnya ente punya suami, ente punya istri, kemudian satu sama yang lainnya jamaah itu boleh tukar pasangan. Intinya adalah suka sama suka. Dan ini pun menjadi viral, menjadi bahan perbincangan. Orang kemudian penasaran, ini padepokan mana? Ini sekte aliran apa ini? Lagi baru muncul ini di tengah-tengah masyarakat yang sangat kemudian mengundang perhatian masyarakat dan dikecam. Kemudian kaum muslimin marah. Kemudian kaum muslimin mencari tahu, ini video settingan atau video benaran? Atau memang sengaja dilakukan oleh sebagian orang-orang yang rusak akal sehatnya dan agamanya, kemudian ingin menghina simbol-simbol Islam. Ternyata zaman rahmat Allah, setelah diteliti dan diselidiki, muncullah pelakunya. Ternyata pelakunya ini adalah orang Majnun Samsudin. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin menelusuri lebih dalam lagi dari semua konten-konten Samsudin ini di media sosialnya, khususnya di YouTube-nya, memang benar-benar keterlaluan dan sungguh seharusnya Majelis Ulama Indonesia dan kepolisian menertibkan orang seperti ini, dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara. Karena kenapa zaman rahmatullah, orang seperti Samsudin ini sudah mencederai atau melukai hati kaum muslimin. Bagaimana mungkin orang yang menganggap dirinya seorang gus, seorang ustadz yang memiliki padepokan, memiliki pondok pesantren, rela kemudian menjadikan simbol-simbol Islam sebagai konten-konten untuk menghinakan Islam itu sendiri. Jadi ada dua hukum yang dia lampaui zaman rahmatullah. Ada dua hukum yang sebenarnya dia sudah bisa dipidanakan. Yang pertama, dia kemudian melakukan pelecehan, melakukan tindak pelecehan terhadap agama atau simbol-simbol agama Islam dengan menampilkan di situ orang yang bersorban, orang yang berjubah, orang yang bercadar, kemudian dengan tanpa rasa malu kemudian berpelukan, mengelus-elus wanita tersebut dipertontonkan. Ini adalah merupakan sudah masuk kriminalitas pelecehan agama atau pelecehan simbol-simbol agama. Sehingga kita mengharapkan di sini aparat kepolisian begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia menertibkan orang seperti Samsudin dan orang yang sejenis mereka ini. Agar kenapa zaman rahmatullah? Ini kalau dibiarkan bebas, dibiarkan hanya mengklarifikasi setelah dia mengklarifikasi videonya, atau hanya sekedar meminta maaf, efek jeraknya ini akan berkurang. Sehingga dikhawatirkan di kedepannya harinya akan muncul Samsudin gila yang lainnya yang kemudian melakukan pelecehan-pelecehan terhadap simbol agama Islam.
Kalau misalnya Panji Gumilang begitu pula dengan aliran-aliran sempalang yang lainnya yang melakukan apa namanya pelecehan terhadap simbol-simbol agama Islam ini kemudian ditindaki, dipenjara, diberi hukuman, maka Dim Samsudin kita harapkan dia tidak bebas. Dia tidak kemudian hanya mengklarifikasi dan meminta maaf, karena sudah mencederai hati kaum muslimin. Begitu pula kalau kita lihat video-videonya ini, banyak menyerang dakwah-dakwah salaf. Banyak kemudian mereka seolah-olah Wahabi ini adalah ajaran sesat, ajaran sempalang yang mengerjakan perdukunan, yang melakukan apa namanya praktek-praktek perdukunan mistik, kemudian yang berkaitan dengan kesyirikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi di sini ada framing kedustaan, kebohongan yang dilakukan oleh Samsudin beserta dengan timnya untuk melecehkan simbol-simbol agama Allah Subhanahu wa taala atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harapkan jamaah rahmatullah, inilah peranannya Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia bisa mengejar Samsudin dan memenjarakan Samsudin, melaporkan Samsudin. Karena ini sudah merupakan pelecehan terhadap simbol agama Islam yang kita muliakan, yang kita hormati. Ya, inilah peranannya Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita dewasa ini jamaah rahmatullah banyak menyaksikan dan mendapatkan tersebarnya ajaran-ajaran sesat, tersebarnya ajaran-ajaran sempalang. Maka kita mengharapkan peranan Majelis Ulama Indonesia lebih kemudian keras lagi, bekerja keras untuk memperhatikan masyarakatnya, memperhatikan orang-orang yang beragama. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang kemudian dilakukan dengan bebas, dilakukan dengan serta-merta yang mereka inginkan, berkata, berbuat, tanpa mereka berpikir jangka panjangnya, maka penyesatan-penyesatan seperti ini Majelis Ulama Indonesia tidak bisa diam. Orang seperti Samsudin ini harus ditindaki dan dipenjarakan kalau bisa. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, konten ini sifatnya kufur. Karena kenapa? Karena kalau kita mendengarkan atau menyimak klarifikasi daripada Samsudin dan timnya ini, mereka kemudian hanya mengatakan kami hanya sekedar membuat konten untuk hiburan. Na'udzubillah. Inilah bahayanya kalau orang seperti ini dijadikan sosok gus, kiai, ustadz, punya padepokan sehingga orang-orang yang di dalamnya tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang mereka lakukan ini sifatnya kekufuran. Orang bisa keluar dari agama Islam. Ente yang sering berteriak Salafi Wahabi, sering-sering membid'ahkan, sering-sering menyesatkan, sering-sering mengkafirkan seseorang. Bukan kami mengkafirkan seseorang, tetapi amalan-amalan orang-orang seperti inilah yang membuat mereka kufur. Nampak sekali zaman rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan simbol-simbol Islam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kata para ulama, di antara perkara yang menyebabkan seseorang ini keluar dari agama Islam, tidak lagi beragama Islam, adalah ketika mereka mengolok-olok, merendahkan simbol agama Islam. Dan ini adalah merupakan sudah pelecehan, amalan pelecehan, konten kemudian menghinakan agama Islam. Yang kita melihat di konten-kontennya ya jemaah rahmatullah, ini banyak sekali, hampir belasan konten Samsudin ini bernuansa merendahkan, menyudutkan, melecehkan wanita-wanita yang bercadar, kemudian orang-orang salaf yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, ini sudah masuk ranah kepada kufuran. Jadi ente yang melakukan hal-hal yang seperti ini, ya ini perlu dibina atau pemerintah kemudian masukkan mereka ke dalam penjara. Ya kita salut kepada pemerintahan kita yang pernah hadir di tengah-tengah kita dahulu, Pak Soeharto. Orang-orang yang melecehkan agama Islam itu mereka tidak berani. Orang-orang yang ingin merendahkan simbol-simbol agama Islam itu tidak berani. Karena kenapa? Presiden Soeharto sangat kemudian memberikan perhatian bagi orang-orang yang ingin melecehkan simbol-simbol agama Islam. Karena mereka langsung masuk penjara. Yang hari ini orang banyak dengan mudahnya membuat konten hanya sekedar ingin menambah viewers atau ingin menambah pundi-pundi amalan mereka, pundi harta-harta mereka dari orang-orang yang menonton konten mereka, sehingga mereka ini melakukan kekufuran, maksiat dan dosa yang dibungkus seolah-olah ini adalah merupakan agama Islam. Alhamdulillah. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Samsudin di sini, ada framing gila, framing sesat. Jadi seolah-olah amalan Wahabi ini harus diberangus, harus kemudian ditindas dan dihilangkan,
Sementara amalan-amalan kekufuran mereka, amalan sesat mereka, amalan maksiat mereka, amalan bid'ah, seolah-olah itu adalah merupakan yang hak yang kemudian memberangus ajaran Salafi Wahabi. Oleh karenanya zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap kepada kepolisian, begitu pula Majelis Ulama Indonesia, kemudian orang ini dilaporkan sehingga dipenjarakan dan dipidanakan dengan pasal yang berlaku di negara kita ini, karena sesungguhnya kalau orang seperti ini dibiarkan, tidak diberikan efek jera, maka akan muncul orang-orang gila seperti Samsudin ini dan sejenisnya yang kemudian mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Salafi Wahabi ini adalah orang-orang yang suka bertukar pasangan, suka kumpul kebo, suka melakukan perdukunan, suka melakukan perzinahan, suka melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.